bertugas di SD Negeri 21 Kota Sorong dan saat ini saya berperan sebagai coach. Di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Liliani Merdekawati SPD GR. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 2 Kota Sorong dan saya berperan sebagai observer. Di sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya Ibu Ramida Raka SPD. Saya bertugas di SMP Negeri 7 Kota Sorong. Saat ini saya berperan sebagai coaching. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Sore buaya. Selamat sore Bu Lili. Apa kabar hari ini? Hari ini kabarnya sangat baik luar biasa. Yaitu dan beberapa hal yang pertama mungkin saya ingin diskusikan klien yang sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, pertanyaan berikut kepada kunci dan bagaimana kunci dapat merespon pertanyaan dari coach. Lalu yang berikutnya coaching sesuai dengan permintaan, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Baik, Ibu, kita mulai saja ya. Buaya, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu present, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Buaya, pertanyaan kedua, potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik dalam coaching kali ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif. Buaya, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses Indikator yang saya inginkan dalam proses kegiatan coaching kali ini yaitu saya menginginkan coach saya bisa menemukan sendiri terkait tentang rencana atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam menangani permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik Buaya, terima kasih. Saya rasa demikian dulu observasi hari ini. Selanjutnya saya akan mempersilakan Buaya untuk melakukan. Terima kasih Buaya. Terima kasih. Selamat sore Bu Ramida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, syukur ya masih dalam keadaan sehat. Dengar-dengar ini katanya tadi Bu Ramida ada kesempatan. Kalau boleh tahu cerita apa nih? Kalau saya ingin menceritakan ya Oke, baik. Tadi Bu Ramida ingin bercerita kepada saya tentang disiplin positif dan tanggung jawab guru terhadap di sekolah Bu Ramida saat ini ya. Baik Bu Ramida, untuk kegiatan coaching kita kali ini kita hanya punya waktu 10-20 menit ya. Nah, baik, kira-kira kalau boleh saya tahu kedisiplinan yang saat ini di sekolah Ibu Ramida ini seperti apa? di sekolah saya itu kedisiplinannya intinya kurang lah. Contohnya anak-anak datang itu tidak tepat waktu, sering terlambat. Itu juga Bu. Ya, permasalahannya berarti siswa datang sering terlambat termasuk juga guru ya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira ada faktor-faktor yang menyebabkan nggak? Ada sih faktor-faktor tuh yang khususnya buat siswa didik biasa karena terlambat bangun kesiangan karena dilihat dari bangun kesiangan karena sering main game seperti itu. Kalau untuk guru itu kadang yang saya dapati itu karena anaknya sakit. Berarti keterlambatan ini disebabkan oleh kalau untuk siswanya disebabkan karena mereka terlambat bangun dan sering main game.
Sedangkan dari gurunya mungkin karena anaknya ada sakit sehingga menunda kedatangan mereka ke sekolah. Seperti itu ya kira-kira. Baik, kalau seperti itu mungkin selama ini Ibu Rabida pernah melakukan pendekatan terhadap siswa maupun Kalau untuk pendekatan kepada siswa sudah saya panggil itu kan bukan satu orang saja yang sering terlambat, itu ada sekitar 5 sampai 8 sampai 10 orang itu yang sering terlambat. Itu saya panggil satu persatu atau saya biasa bikin layanan konseling kelompok buat mereka seperti itu. Nah itu saya kasih pencerahan, ceritanya apa sih Mas sangat terlambat, apa sih alasannya, solusinya bagaimana. Kira-kira dari apa yang sudah lakukan dan terapkan di sekolah berdasarkan pengalaman dari yang siswa dan siswa. Nah, faktor-faktor utama yang menyebabkan keterlambatan siswa maupun guru tadi dijelaskan bahwa terlambat bangun karena main game, kemudian itu anaknya sakit. Nah, mungkin kalau dilihat ke depannya harapan Ibu Rabida seperti apa? Kalau harapan saya ini, saya akan menjalankan aturan disiplin positif sesuai aturan sekolah yang sudah diprogramkan di sekolah. Seperti itu. Supaya anak-anak ini dia dapat menyadari dirinya bahwa kalau saya sedang terlambat, apa konsekuensi dari sekolah terhadap diri dan berarti menerapkan aturan ya. ya. Kira-kira kalau kita menerapkan aturan itu, kira-kira menurut Ibu Rabida nih, apakah akan berhasil secara efektif? Kalau menurut aturan yang digunakan itu sebenarnya ada yang efektif dan ada yang tidak efektif seperti itu. Sekarang kita kembali ke siswa tersebut dan wali kelas bekerja sama atau berkolaborasi kepada orang tua itu, supaya bagaimana disiplin itu bisa tercapai di sekolah. Berarti dengan menerapkan aturan itu berarti tidak menjamin keefektifannya ya Ibu Rabida ya. Berarti mungkin dari pengalaman Ibu Rabida selama ini mungkin ada solusi lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, kalau solusi saya biasa, kalau saya sebagai pendidik ya, itu kan sudah ada punya aturan. Itu konsekuensi bahwa 3 kali terlambat, nanti itu ada pemanggilan orang tua. Jadi saya sebagai pendidik saya berkolaborasi pada orang tua supaya ada kiat-kiat solusi supaya orang tua juga bisa bekerja sama kepada anak supaya tidak terlambat. Berarti Ibu Rabida akan melakukan yang pertama yaitu menerapkan peraturan sekolah tersebut. Kemudian yang kedua melakukan kolaborasi dengan orang tua terkait dengan pelanggaran-pelanggaran aturan yang tidak dilakukan. Ya, baik Ibu Rabida, kira-kira nih siapa yang akan membantu Ibu Rabida untuk melakukan rencana tersebut? Iya, di situ saya berkolaborasi dengan wali kelas, dengan siswa dan ya seperti itu. Berarti akan berkolaborasi ya dengan teman rekan kerja yang ada di sekolah, terlebih khususnya rumah Iya, pokoknya intinya stakeholder yang ada di sekolah. Ya, bagus sekali Bu Rabida punya rencana ke depan untuk memperbaiki kedisiplinan anak-anak dengan guru. Nah, kira-kira nih kapan akan diterapkan? Kalau untuk diterapkan memang sudah diterapkan sesuai aturan itu tentang anak-anak masuk dari sekolah itu kan sudah punya sudah dirancangkan dan diprogramkan aturan tersebut. Seperti itu. Berarti kalau menurut Ibu Rabida itu sudah diterapkan. Nah, komitmen Ibu Rabida nih ke depan nih agar anak murid dengan guru tidak terlambat lagi, komitmen ke depannya seperti apa nih? Komitmen saya ingin tetap berusaha membantu semaksimal mungkin aturan yang ada di sekolah itu tetap terwujud berjalan dengan baik dengan cara kita sama-sama berkolaborasi dari sekolah itu sama-sama berkolaborasi dalam mendiskusikan
Baik, terima kasih Bu Rabida. Sebenarnya permasalahan yang Ibu Rabida alami, sebenarnya Ibu Rabida sendiri sudah bisa menyelesaikannya dengan rencana-rencana tindakan yang akan Ibu Rabida lakukan. Dan saya harap ke depannya rencana-rencana yang sudah Ibu Rabida ungkapkan ke saya dengan komitmen akan menerapkan secepatnya tindakan tersebut, saya harap semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang Ibu Rabida harapkan. Baik Ibu Rabida, setelah Ibu Rabida nih cerita nih tentang permasalahan yang Ibu Rabida alami, kemudian Ibu Rabida juga sudah menyampaikan rencana-rencana ke depannya, kira-kira bagaimana nih perasaannya saat ini? Pesan saya hari ini memang sangat senang. Nah, pertamanya itu memang nggak senang karena kurangnya kolaborasi antara guru dan siswa maupun orang tua. Saya rasa sedikit kecewa, tetapi dengan apa yang sudah pertanyaan-pertanyaan, apa yang sudah disampaikan coach, saya tetap semangat dan tetap akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Ya, terima kasih Bu Rabida. Saya juga merasa senang ya karena Ibu Rabida sudah mampu menemukan sendiri solusinya nih untuk memperbaiki kedisiplinan anak-anak dan guru. Semoga berhasil dan Ibu Rabida selalu semangat untuk melanjutkannya ke depan. Terima kasih coach. Sama-sama Ibu Rabida. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Ibu Lili. Luar biasa sekali coaching buayan hari ini. Namun setelah coaching ada beberapa pertanyaan dari saya observer terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan hari ini. Pertanyaan pertama buayan, apa saja yang sudah dilakukan buayan pada saat coaching baik dari indikator maupun pencapaian? Dari kegiatan coaching yang saya lakukan bersama Ibu Rabida, yang telah saya lakukan yaitu saya sudah hadir penuh di mana saya mendengarkan keluh kesah yang disampaikan oleh coach saya yaitu Ibu Rabida. Kemudian saya juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di mana saya menggali ide-ide rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Rabida. Selain itu juga saya mendengar aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Rabida sehingga dalam pelaksanaan coaching tadi coach saya Ibu Rabida bisa menemukan sendiri solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi alami saat ini. Oke, luar biasa Pak ya. Soal yang kedua, bagaimana dan kompetensi apa yang dikembangkan? Untuk saya bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi, kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan ke depannya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya bisa mengetahui ide atau gagasan maupun kompetensi yang dimiliki oleh coach saya. Baik, buayan saja pertanyaan saya. Terima kasih atas ini. Sore buayan. Selamat sore, terima kasih Bu Lili. Selamat. Ibu Rabida, selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, baik. Ibu Rabida, sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada hari ini, untuk praobservasi sebagai kegiatan awal, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Adapun rubrik penilaian kita pada hari ini yaitu yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Terus yang ketiga, bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Supaya Ibu Rabida nanti jangan lupa ya disesuaikan dengan yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama yang perlu
perlu saya tanyakan kepada Ibu Labida, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita ini? Saya akan mendengarkan aktif seperti itu, dan saya akan berikan suatu pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik Ibu Labida, pada coaching kali ini berarti Ibu Labida akan mendengarkan pengembangan kompetensi, mendengarkan secara aktif dan berbobot. Untuk pertanyaan yang kedua Ibu Labida, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik terhadap coaching ini? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu intinya saya memberikan pertanyaan berbobot itu, dan yang kedua itu saya akan jadi mendengarkan secara. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching bisa memberikan solusi dan dari permasalahan yang supaya membawa langkah-langkah ke depan itu dalam mengatasi permasalahan itu seperti bagaimana. Saya ingin penguatan dari coaching. Baik Ibu, kalau seperti itu untuk konsentrasi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Ibu silakan lakukan kegiatan bersama. Terima kasih Ibu Labida. Sama-sama, terima kasih Ibu. Sore Bu Labida. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya? Sedikit kurang enak Bu, kurang enak badan. Oke, baik. Maka kita sudah bisa mulai Ya Bu. Terima kasih. Oke, apa tujuan yang ingin dicapai dari pembicaraan pada sesi coaching hari ini Ibu? Ya Ibu, karena saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu. Oke, baik. Permasalahan apa yang Ibu ingin sampaikan? Bu, permasalahan saya di dalam kelas Bu, saya menemukan beberapa anak itu pada saat mengajar mereka kurang semangat Bu. Terus yang kedua ada beberapa anak yang saya temukan di kelas saya itu pemahamannya itu kurang Bu. Itu masalah yang saya dapatkan. Oke, bagus sekali ya Ibu. Apa ukuran keberhasilan dan pertemuan ini? Ukuran keberhasilan saya itu saya ingin menemukan jalan terbaik atau solusi dari permasalahan saya ini, sehingga kedepannya saya akan melakukan perubahan terhadap masalah yang saya hadapi dan tentunya berdampak pada peserta didik saya. Sekarang kita masuk pada klarifikasi ya. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam membangun kerjasama di lingkungan sekolah? Kesulitan yang saya dapat di sekolah itu Ibu, saya kurang mendapatkan kerjasama dari teman-teman rekan guru, lalu saya juga kurang mendapatkan kolaborasi yang baik dari orang tua siswa. Bagaimana perasaan Ibu muncul? Perasaan saya muncul ketika saya mengajar dan saya mendapati anak-anak seperti itu saya merasa sangat khawatir. Apalagi ini kan sudah mau dekat ulangan ya Ibu, jadi saya ingin anak-anak saya itu ada perubahan sehingga nanti saat penerimaan hasilnya mereka itu jauh lebih baik. Ya, bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Saya menghadapi situasi tersebut dengan cara saya memberikan solusi dan saya memberikan sedikit perbaikan dengan cara mengajar saya Ibu. Terutama saya kan mengajar bahasa Inggris. Saya memperbaiki media saya dengan yang lebih inovatif dan semenarik mungkin sehingga anak-anak saya ini bisa tertarik hatinya untuk belajar bahasa Inggris dan otomatis mereka akan mengerti apa yang akan saya ajarkan. Lalu ya, yang kedua untuk anak-anak yang kurang semangat Ibu dalam menghadapi situasi ini, saya mencoba untuk mencari informasi dan saya bertanya kepada anak-anak tersebut bahwa
ternyata mereka tidak sarapan dari rumah Ibu, seperti itu, sehingga membuat mereka merasa tidak semangat dalam menerima pelajaran. Sekali ya. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut? Prioritas dalam rencana saya ada Ibu, tentunya saya ingin melakukan perubahan terhadap anak-anak murid saya sehingga depannya itu jauh lebih baik. Ya, luar biasa. Ya, itu adalah langkah yang baik di rencana yang terstruktur ya Ibu ya. Dan Ibu juga membangun mengatasi hal itu dengan cara berkolaborasi ya Ibu. Oke, baik. Luar biasa. Sekarang kita masuk kepada tanggung jawab ya. Apa komitmen Ibu? Apa komitmen Ibu terhadap aksi tersebut? Saya berkomitmen Ibu bahwa saya mau apa yang saya lakukan ini akan terus berjalan sehingga tidak sampai begitu saja, sehingga saya bisa mengontrol kedepannya perubahan anak saya dengan cara saya selalu membangun komunikasi yang baik kepada orang tua dan juga rekan seperti itu. Baik. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga siswa tersebut? Dalam menjaga komitmen ini tentunya saya terus berkolaborasi dengan orang tua di rumah, bagaimana orang tua dapat mengontrol pembelajaran anak di rumah, lalu kerjasama antara rekan sejawat itu guru yang ada di sekolah sehingga antara guru mata pelajaran dan wali kelas itu berkesinambungan, jadi perubahan anak itu pasti akan Baik, ya, mungkin lanjut ya dengan saya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya itu sudah sedikit lega karena saya sudah berdiskusi dengan Ibu, saya dapat menemukan solusi saya dari permasalahan ini, dan harapan saya bisa melakukan perubahan ini secepat mungkin dan juga tentunya perubahan anak saya bisa signifikan dengan baik, dan saya sangat berterima kasih Ibu sudah meluangkan waktu dengan menggali masalah-masalah saya sehingga saya menemukan sendiri. Ya, sama-sama Ibu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Ya. Semoga sukses selalu ya Bu. Terima kasih. Selamat sore Ibu Ramida. Selamat sore Ibu. Baik, tadi saya sudah melakukan observasi juga pada saat belajar melakukan coaching ya bersama Lili ya tadi. Saya lihat tadi Ibu melakukan coaching sudah sangat baik sekali, di mana alur ceritanya sudah terlihat jelas, bagaimana Ibu menanyakan tujuan dan fungsinya, dan bagaimana Ibu menggali identifikasi masalah yang dialami oleh coaching dan asli, dan bahkan menanyakan bagaimana komitmen dari coaching itu sudah sangat luar biasa sekali ya Ibu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan lagi setelah melakukan kegiatan ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching tadi bersama Ibu? Ibu terima kasih. Saya sudah melakukan coaching ini dengan alur Tirta. Ya, di situ ada tujuan, ada indikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu Ibu. Ya, itu juga saya sudah lihat sangat jelas sekali ya dalam kegiatan coaching tadi. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Saya ingin lebih baik memahami alur-alur coaching tersebut. Baik, saya harapkan ke depan Ibu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi, dengan sering berlatih, pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke baik, kalau begitu Ibu Ramida, saya ucapkan selamat sore dan sukses selalu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat sore Ibu Ramida. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri? Sehat selalu. Oke, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, akan ada beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan bukti penilaian kita hari ini, ya, pada coaching
coaching kita hari ini. Puas dan coaching akan saya amati dan memberi nilai sesuai dengan penilaian. Oh iya Ibu ya, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di sini ada pertanyaan yang pertama ya Ibu ya, yang saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini adalah presence dengan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Luar biasa ya. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Ya Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama, saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada diri saya. Yang ketiga Ibu, indikator bagaimana yang ingin Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya Ibu, indikator yang saya lakukan, saya ingin coach saya bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah sehingga dapat mengatasi permasalahannya. Bagus sekali ya Ibu ya. Oke, baik Ibu, demikian praobservasi kali ini. Sekarang Ibu silakan melakukan kegiatan coachingnya bersama coach ya Ibu ya. Selamat sore Bu. Selamat sore. Terima kasih kembali. Selamat sore Bu Lili. Selamat sore Bu Ayan. Gimana kabar hari ini? Hari ini kabarnya baik, cuma ada sedikit hal yang perlu kita bicarakan. Ya, baik. Kira-kira Bu Ayan mau membicarakan tentang apa? Jadi akhir-akhir ini saya merasa motivasi belajar anak-anak di kelas itu turun. Kemudian nilai-nilai dari hasil UTS yang kemarin itu nilainya masih banyak anak-anak yang di bawah KKM. Nah, setelah saya telusuri ternyata banyak rekan-rekan guru yang menggunakan dalam pembelajarannya itu masih terlalu menonton dan lebih didominasi dengan ceramah. Jadi anak-anak itu berkurang minat belajarnya karena cara mengajarnya guru yang masih monoton. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira faktor apa yang membuat anak-anak itu kurang adanya antusias dalam belajar, dan juga kira-kira apa faktor yang membuat guru itu masih monoton dalam proses pembelajaran? Ya begini teman, kebetulan juga saya ada panggil beberapa guru saya yang termasuk nilainya di bawah KKM. Biasa selama ini kan sebenarnya mereka itu sangat antusias dalam pembelajaran, tetapi akhir-akhir ini saya lihat nilainya menurun seperti itu. Akhirnya saya memanggil tiga siswa saya, kemudian saya melakukan diskusi bersama mereka, dan ternyata ini dari pengakuan siswa saya tersebut katanya mereka bosan dengan pembelajaran. Nah, bosan itu dikarenakan Bapak guru yang mengajar sekarang akhir-akhir ini terlalu banyak ceramah, jadi mereka bosan dengan pembelajaran seperti itu. Jadi saya garis bawahi bahwa teknik dari guru tersebut yaitu yang kurang bervariasi dan tinggi. Lalu yang ingin saya tanyakan, apa ukuran keberhasilan itu dalam pertemuan? Ukuran keberhasilan dalam pertemuan ini dengan saya menyampaikan permasalahan ini, bercerita dengan diri ini, saya berharap saya bisa menemukan solusinya. Mungkin apa yang harus saya lakukan ke depannya sehingga anak-anak saya ini minat untuk belajarnya, motivasinya kembali lagi seperti yang telah lewat. Itu yang ingin saya capai.
untuk itu bagaimana cara Ibu menghadapi situasi ini dengan langkah-langkah yang akan Ibu ambil? Itu yang kemarin sudah sempat saya lakukan setelah saya melakukan koordinasi dengan siswa-siswa. Saya untuk kedepannya ini, nah karena saya tanyakan kepada siswa nih, saya bilang bahwa mereka lebih senang pembelajaran yang menggunakan video-video atau menggunakan kuis-kuis seperti itu. Nah, mereka menginginkan pembelajaran seperti itu. Sedangkan pada kenyataannya guru-guru yang mengajar ini lebih khusus yang masih sudah senior-senior, mungkin karena pengetahuan teknologinya mereka masih terbatas, jadi mereka belum menerapkan itu. Nah, sedangkan karena perkembangan teknologi sudah semakin canggih dan anak-anak juga sudah pegang gadget semua, jadi mereka menginginkan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Nah, untuk itu saya berencana untuk melakukan kolaborasi. Pertama saya melakukan pendekatan dulu bersama rekan-rekan guru terkait dengan model pembelajaran yang inovatif. Itu ya Bu Ayan, karena memang yang saya garis bawahi dalam pembelajaran memang sesuai dengan zaman ya Bu. Iya. Ya, sama anak-anak terkait zaman dan kepada kita. Lalu bagaimana usaha yang Ibu lakukan untuk melakukan perubahan? Baik Bu Didi, kalau untuk usaha saya belum melakukannya, tapi saya baru merencanakannya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lakukan dengan baik. Rencana yang saya ingin lakukan untuk melakukan perubahan ini, untuk meningkatkan kualitas belajar siswa ini, yang pertama yaitu saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain terkait tentang bagaimana cara kita mendesain pembelajaran yang inovatif, yaitu dengan cara mungkin kita berkolaborasi dalam membuat video pembelajaran, kemudian membuat kuisis atau membuat permainan-permainan yang disenangi oleh anak-anak yang kita kaitkan dengan pembelajaran yang kita lakukan ke depannya. Ibu, jadi bagus sekali rencana. Namun yang ingin saya tanyakan, siapa yang Ibu ajak untuk melakukan perubahan ini nanti di depan? Baik Ibu, kalau menurut saya ini kan kita nggak bisa sendiri, gitu. Jadi saya harus berkolaborasi baik dengan rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan stakeholder yang ada di sekolah kita ini. Kita harus saling berkolaborasi untuk mewujudkan itu. Oke, baik sekali harapan Ibu ke depan dengan rencananya. Lalu besar harapan Ibu ke depan ini seperti apa nantinya? Harapan saya yaitu Bapak Ibu guru dan rekan-rekan yang ada di sekolah ini bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian dalam pembelajaran menggunakan model dan metode yang inovatif dan bervariasi, sehingga anak-anak ini menjadi lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran ini. Oke, luar biasa. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa diharapkan sesuai dengan apa yang Ibu wujudkan saat ini. Lalu yang berikutnya Bu Ayan, komitmen apa yang Ibu akan lakukan agar perubahan ini akan terus berlanjut seperti itu? Untuk komitmen saya, yang pertama, kalau saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogi, profesional, dan kompetensi sosial, sehingga dengan meningkatkan kompetensi kita bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai zaman yang ada saat ini. Nah, selain itu juga saya akan berbagi praktik-praktik baik terhadap rekan-rekan guru yang lain yang masih dari segi teknologi masih belum terlalu menguasai, dan saya akan berbagi praktik baik terkait pengetahuan saya dalam bidang penyusunan media pembelajaran. Yang luar biasa ya, impian dan rencana Bu Ayan ke depan. Lalu bagaimana tindak lanjut ke depan dalam program yang akan Ibu Ayan rencanakan ini? Tindak lanjutnya nanti untuk kegiatan ini tentunya saya akan berkolaborasi
dengan pihak sekolah, terlebih khusus juga dengan pemangku pendidikan dalam kegiatan KKG nanti. Nah, dalam kegiatan KKG selain kita bisa berbagi baik, kita juga bisa sharing di situ terkait dengan pemenuhan kebutuhan dari masyarakat. Oke, Bu Ayan, sebelum mungkin sebelum kita tutup masih ada pertanyaan lagi dari Bu Ayan yang jelas. Kalau saya Namun dari perbincangan ini, yang terakhir saya mau tanyakan ke Bu Ayan, setelah kita berbincang-bincang dari permasalahan Bu Ayan ini, bagaimana perasaannya Bu Ayan setelah berdiskusi? Perasaan saya tadinya saya merasa masih apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki ini, saya masih merasa bingung. Tetapi setelah saya bercerita ini dengan Ibu Lili, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ke depan yang nantinya bisa memperbaiki keadaan yang saat ini, yaitu kedepannya nanti dengan saya melakukan tindakan yang saya sudah rencanakan tadi, nanti secara tidak langsung juga akan Baik, Bu Ayan, saya juga senang sudah bersama Bu Ayan, sehingga Bu Ayan bisa menemukan solusi dari perubahan dari masalah Bu Ayan sendiri. Saya berharap akan terjadi perubahan dari masalah itu. Lalu karena sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup. Terima kasih Bu Ayan sudah berbagi dengan saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat sore Bu Ayan. Selamat sore, terima kasih Bu Lili. Sama-sama, Nanti jangan Bu Ayan. bosan ya kalau Tidak saya bosan. tanya-tanya lagi. Saya sangat senang. Ya baik, terima kasih. Sama-sama. Selamat sore Bu Ramida. apa kabarnya? Alhamdulillah sehat luar Oke, biasa. masih sehat selalu ya Ibu. Saya ingin bertanya kepada Ibu ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Terima kasih. Saya sudah melakukan kegiatan coaching melalui akun Tirta, yaitu dengan tujuan, dengan identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Potensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih menggali informasi dalam identifikasi masalah, sehingga coach saya nanti bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi, dan tentunya saya akan tetap belajar dan berlatih dalam kegiatan coaching sehingga coaching saya ke depan jauh lebih baik. Itu harapan saya. Oke, baik Ibu. Dengan lalu kita dengan cara yang baik keputusan kami ini alur-alurnya sehingga Ibu dapat melakukan coaching lebih baik. Yes, terima kasih Bu. Selamat sore.